swasembada pangan di tahun 2027. Jadi sebelum saya mungkin saya sedikit memberi gambaran saja kenapa kita harus swasembada garam di 2027. Jadi berdasarkan data kebutuhan garam kita itu di angka saat ini sampai dengan nanti di 2027 itu antara 4,9 sampai dengan 5,2 juta ton. Nah, sayangnya memang seluruh kebutuhan tersebut 50 sampai 60% itu masih dipenuhi oleh impor. Selama ini kita memang masih melakukan impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan garam industri seperti untuk CAP, kemudian juga untuk aneka pangan. Jadi memang dari kebutuhan yang diperkirakan sekitar angka 5,2 di tahun 2027 itu 55 sampai dengan 60% itu memang masih dipenuhi oleh impor dari negara lain. Nah ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal ya untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri. Kita bisa lihat dari data produksi dari tahun ke tahun itu fluktuatif naik turun tergantung cuaca. Jadi memang faktor utama kenapa produksi kita itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri, terutama industri itu kalau konsumsi kita sudah swasembada sejak tahun 2012. Tapi memang untuk industri ini karena kebutuhannya besar dan speknya juga tinggi, kita memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri. Jadi angka produksi kita tuh berfluktuatif, rata-rata di angka 2 jutaan. Sehingga kalau tadi kita punya kebutuhan 5 juta, berarti kan ada gap 3 juta yang memang belum bisa kita penuhi. Nah, kenapa angka produksi kita tuh hanya berkisar di 2 juta, bahkan di tahun 2025 kemarin kita mengalami penurunan cukup signifikan? Karena produksi garam kita itu mayoritas masih menggunakan cara tradisional yang sangat mengandalkan cuaca. Jadi begitu cuaca hujan misalnya, petambaknya tidak bisa berproduksi. Dan daerah-daerah sentra garam kita itu rata-rata bulan panasnya itu hanya 5 sampai 6 bulan per tahun. Sehingga itu tadi tidak bisa sepanjang tahun itu mereka memproduksi. Nah ini yang menjadi tantangan kita semuanya, termasuk nanti bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan seperti ini, termasuk cuaca. Belum juga kita bicara kualitas garamnya memang masih beragam karena memang dikerjakan oleh petambak kita itu kan ada sekitar 25.000 orang. Nah itu kan pasti punya standar yang beda-beda sehingga kualitasnya pun tidak semuanya terjaga dengan baik. Sementara industri itu kan butuh spek tinggi, misalnya NaCl 97, bahkan industri farmasi itu 99. Nah kita itu secara rata-rata kalau di masyarakat itu istilahnya ada K1, K2, K3 ya. Di K1 yang paling tinggi pun itu juga baru 94 ke atas. Jadi masih memang belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan industri. Nah kemudian apa strategi pemerintah menghadapi hal ini? Jadi yang pertama, semua strategi pemerintah itu tujuannya adalah pertama untuk swasembada garam tadi, kedua pasti untuk kesejahteraan petambaknya sendiri. Jadi fokus kita kalau untuk mengatasi itu kita punya 3 strategi. Yang pertama adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu apa? Ekstensifikasi itu adalah kita membuka tambak-tambak baru untuk memproduksi garam dengan kualitas yang baik. Kemudian kita juga pemerintah punya strategi intensifikasi. Intensifikasi itu apa? Tambak-tambak yang memang sekarang sudah existing, sudah berproduksi ini kita tingkatkan produktivitasnya maupun kualitasnya. Dan yang terakhir yang saat ini sedang berbicara pemerintah dan mungkin nanti Pak Indra dari Divisi Garam akan banyak menyampaikan adalah pemerintah itu punya strategi untuk menggunakan teknologi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang seperti cuaca, kemudian juga kualitas yang masih rendah. Nah ini yang sekarang yang kedepannya Pak Indra ya kami dan PT Garam itu akan intens mengembangkan akan fokus ke teknologi. Karena apa? Karena kalau untuk intensifikasi itu pasti butuh lahan yang luas. Tidak semua wilayah Indonesia itu mempunyai lahan yang luas yang cocok untuk produksi garam.
dengan status tanah yang clean and clear ya. Kemudian intensifikasi juga punya keterbatasan seperti sarkas dan segala macam. Nah itu sehingga kedepannya di samping extend dan intensifikasi yang sudah kita lakukan, kedepannya kita akan fokus juga untuk pengembangan teknologi. Nah kemudian kalau kita bicara produksi garam dan strategi pemerintah itu memang harus dari hulu ke hilir. Jadi dari hulu ke hilir itu mulai dari praproduksinya, kemudian dari produksinya sendiri, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Nah ini harus kesatuan dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah tidak bisa ya. Kita tadi walaupun kita mengejar produksi, tapi tidak hanya di produksinya saja, tapi harus dari hulu ke hilir tadi, dari praproduksi. Produksinya apa? Kita mulai dari regulasinya, bagaimana kita membuat regulasi yang bisa meningkatkan produksi, mensejahterakan petambak, kemudian juga bagaimana kita bisa mengalokasikan tambak-tambak ini ke dalam rencana tata ruang. Karena apa? Supaya tambak-tambak yang sudah existing ini bahkan yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan tambak itu memang aman secara tata ruangnya. Karena di banyak beberapa daerah justru tambak-tambak ini kemudian di rencana tata ruang itu berubah menjadi kawasan industri. Nah sehingga bagaimana kita bisa mengejar target produksi kalau lahannya aja sudah berubah menjadi alih fungsi. Kemudian juga di tahap produksi ini tadi yang pasti kita meningkatkan produksi misalnya tadi saya bilang dengan kita memberi bantuan satgas kepada petambak-petambak, bagaimana kita memberi bantuan untuk meningkatkan produksi mereka, kualitas, termasuk juga sampai kita di samping sisi teknisnya, kita juga dari sisi humannya, dari sisi petambaknya sendiri, kita juga punya kebijakan untuk meningkatkan tadi kapasitas petambak, termasuk juga cara produksi yang baik. Kita sekarang sudah punya SNI, cara produksi garam yang baik. Kemudian kita akan melakukan sertifikasi terhadap petambak dengan menggunakan SNI tadi. Harapannya bahwa garam-garam yang dihasilkan dari petambak yang tersertifikasi tadi pasti sudah dijamin kualitasnya lah, sehingga nanti ini menjadi prioritas untuk diserap ke industri. Kemudian di pasca produksi kita juga akan mengembangkan seperti pabrik-pabrik pengolahan, atau kemudian juga kita mengembangkan jalur distribusi sampai dengan nanti pemasaran. Kita juga akan membantu petambak ini untuk menjalin kemitraan dengan itu dalam ini seperti tempatnya Pak Adi. Pak Adi ini kan misalnya GAPMI ya, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman. Itu adalah konsumen garam. Jadi garam untuk yang dibutuhkan Pak Adi ini setiap tahun rata-rata 500.000 ton. Nah, artinya kalau tadi sudah tercertified, kemudian dilakukan di sarana yang memang memenuhi standar kualitas, kemudian diolah dengan baik. Nah ini nanti kita akan menghubungkan para petambak itu dengan tempatnya Pak Adi, sehingga garam-garam petambak ini bisa diserap oleh industri. Nah itu kalau ini secara keseluruhan, dan ini semuanya sudah dicantumkan di dalam Perpres 17 tahun 2025 tentang percepatan perdagangan. Jadi dalam Perpres tersebut sudah ada setiap tahapan ini, kegiatan intinya apa saja, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kegiatan ini. Dan strategi ini tidak hanya dibahas diusulkan oleh KKP saja, tapi ini memang sudah dibahas oleh lintas kementerian. Nah kemudian untuk implementasinya saat ini memang pemerintah itu sedang mengembangkan modeling kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote. Kalau orang tanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura ke Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah di kawasan tersebut itu pemerintah akan mengembangkan, ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modelnya pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap
buat mulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adi, industri pengguna ini selama ini hanya memakai saja, misalnya gitu ya, PT Info, misalnya gitu Pak, atau apalah itu nanti akan juga berkontribusi, minimal mereka jadi bisa